Saya melihat ada sosok kayak Prabu, badannya gede, tegap, ininya keker, pakai ininya gelang kerajaan, rambutnya tuh panjangnya segini. Sosok raja yang bertapa di sini dari kerajaan Galuh Pakuan. Allah Akbar. Prabu Galuh. Iya. Selamat datang Panglima Langit. Iya. Musuh terberat adalah sakit hati di dalam jiwa. Itu benar-benar real kalau menurut saya, nggak ada rekayasa. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kami sudah sampai di puncak Gunung Padang Ciamis. Meskipun perjalanannya penuh perjuangan, alhamdulillah nyampe juga kita di sini. Dan ini adalah Bapak Roni, fans atau Sobat Mata Langit yang merekomendasikan tempat ini untuk dilakukan penelusuran oleh tim Mata Langit. Nah, Pak Roni, apa alasan Pak Roni untuk mengajak kami meliput lokasi ini? Kalau di sini untuk mengajak meliput itu buat biar nggak ada simpang siur, dari warga tentang sejarah cerita Patilasan di sini. Nah, kalau mitos yang beredar apa selama ini? Mitos yang beredar itu, kalau saya sendiri mungkin ada dulu pernah saya ke sini bawa temen di bawah ada kayak yang meledak. Terdengar bunyi ledakan. Terdengar bunyi ledakan kayak kelapa yang jatuh, tapi pas dilihat nggak ada. Itu di mana posisinya? Itu di bawah di pemandian, Maksudnya di wilayah di ini. wilayah sini, Ini kan kayak di tengah hutan gitu Iya, ya. kayak di tengah Nah, hutan. pemandiannya di posisi mana? di bawah. Di sana ya. pemandian. Ini bisa turun lagi. Bisa turun lagi. Oh, berarti di sini ada pemandian. Ada pemandian, ada 3 sumur di sini. Tiga-tiga di bawah. Tiga-tiganya di bawah. Itu pemandian itu apa sejarahnya? Itu sejarahnya itu buat cikahuripan, kadunyaan, kejayaan. Oh, jadi 3 sumber mata air ini berbeda fungsi gitu. Berbeda fungsi. Apakah ada tokoh pada zaman dulu yang pernah mendapatkan karomah dari sumber air itu? Menurut Kalau ceritanya. Menurut ceritanya, saya kurang tahu tentang kesana. Mungkin nanti ada saudara saya mungkin bisa ngejelaskan atau ibu saya bisa ngejelaskan tentang yang ada di sini. Ya, nanti kita akan bertemu dulu dengan ini ya, apa? Ya, Kuncen. Kuncen. Juru kunci di sini, Ya. sesepuh di sini untuk bisa mendapatkan informasi lagi ya. Bisa Ya. mendapatkan informasi lebih jelas. Ya. Nah, kalau Panglima Langit apa yang dirasakan ketika kita memasuki area hutan ini? Tadi mulai dari sana, mulai masuk kemari, ini ada gerbang nih, gerbang besar yang terlihat saya kayak gerbang goib gitu. Persis depan Ada kita ini. gapura, dan dikawal di kiri kanannya itu terlihat saya, dan di atas itu ada ular kayak ular piton gede banget. Itu di atas pohon ya? Jadi ular itu badannya itu melilit semua dahan-dahan kayu, pohon-pohonan yang ada di sini. Ular itu besar banget, tuh sebagai penjaga di sini yang terlihat saya. Habis itu ada harimau yang berwarna hitam, ada yang berwarna kuning, dan ada yang berwarna putih. Ada 3. Nah, itu terlihat juga. Ada nenek-nenek tua di sudut sana pakai tongkat, saya lihat. Kalau ini apa bangunan ini, Pak? Ini bangunan ini tempat semedinya. Tempat Petilasan. Petilasan. berarti. Oh, petilasannya siapa? Ya. Yang Pusaka Galuh.
Ya. Beliau dari kerajaan ya pada zaman Kerajaan dari kerajaan Galuh. Ya. Tadi Pakuan. waktu kita mau jalan kemari, saya sempat kaget tadi sebentar di jalan. Saya melihat ada sosok kayak Prabu, badannya gede, tegap, ininya keker, pakai pelat, gelang gelang pelat di Gelang ininya, gelang kerajaan. Rambutnya tuh panjangnya segini. laki-laki tapi rambut Iya, panjang. rambutnya panjang segini. Badannya ini bidangnya gede, dia kayak jalan gitu, kayak menyambut gitu. Saya sempat kaget. Habis itu menghilang. Itu terlihat lagi di saya. Sosoknya lebih tinggi dari kita. Hampir seperti saya tingginya, cuman bidang dadanya lebih besar, lebih tegap, ininya lebih keker gitu. Dan rambutnya panjang gitu. Terus apa lagi Panglima? Banyakan positifnya atau negatif? Ada seperti terlihat benda pusaka juga di sini, seperti kujang ya namanya. Kujang, ya. Kujang. Pusaka itu sekitar Sunda. segini panjangnya berwarna kuning. Kita lihat saya dan tombak seperti Kayak emas kerajaan juga. Patih. Ya, itu terlihat juga. Dan ada satu lagi seperti trisula yang cabang 3. punya benda ada pusaka pusaka ya? itu. Nah, trisula itu terlihat juga sama saya. Kalau pandangan batin Panglima, apakah dulunya sini ini apa istana apa gimana? Ya sebenarnya masih seperti ini. Ini kan secara nyatanya ya. Tapi kalau secara goib memang banyak kehidupan di sini. Oh, berarti Banyak sana goib kehidupan ada seperti ya? ada, saya lihat ada kereta kayak di Jogja tuh yang Andong. ada andong ya. Nah, seperti ada andong yang lagi jalan. Kayak ada orang yang bawa padi, saya lihat di andong Berarti itu. lebih ke perkampungan, Kayak perkampungan. gitu ya? Nah. Bukan kerajaan tapi Ya, perkampungan. ya di mereka kerajaan sih ya, perkampungan itu. Ya, ya, ya. Oke, kita bertemu dulu dengan Ibu Kuncan boleh ya? Iya. Boleh. Sepertinya beliau sudah dari sana. Ayo. Nah, ini masuk wilayah Pancalikan itu apa? Tempat Assalamualaikum. semedi mungkin. Assalamualaikum. Izin dengan Ibu Emil ya? Iya. Ini beliau ini kuncannya. Ibu izin kami mau bersilaturahmi untuk menggali sejarah tentang tempat ini. Apakah diizinkan? Nah, insya Allah. Dan Ibu boleh bercerita tentang sejarah tempat ini, Bu. Iya boleh, Namanya sedikit-sedikit. Gunung ya. Padang ya. Iya, Gunung Padang, situs Pancalikan. Situs Pancalikan itu apa artinya? Kalau Situs apa petilasan? Iya, Patilasan Pancalikan. Berarti dulu pernah ada sosok atau tokoh yang bersemedi atau melakukan apa di sini? Bertapa. Bertapa. Iya. Oh, berarti beliau seorang pertapa ya? Iya, sosok raja yang bertapa di sini. Raja dari kerajaan. Dari kerajaan Galuh Pakuan, dari Karangkamulian. Ini ayahanda dari Ciung Wanara. Ciung Wanara itu di atasnya Lutung Kasarung. Itu keturunannya. Iya, keturunan Kasarung, berarti iya. ini tuh masih apa? Iya, leluhurnya ayahanda. mungkin. Iya, Eyangnya. iya, Oh, eyangnya. leluhurnya. Iya, iya. Ayahnya. Ayahnya. Lalu beliau dulu melakukan apa di sini, Bu? Di sini sengaja bertapa Dengan tujuan untuk tujuannya untuk menenangkan pikiran dan meninggalkan keduniawian gitu, sengaja bertapa di sini. Sampai beliau dijuluki Pandita Ajar Sukarsi gitu. Pandita Ajar Sukarsi. Ajar Sukarsi. Iya. Kalau Pandita itu kan memang seorang pertapa ya. Iya, seorang kesepuhan gitu. Nah, ini di dalam ini apa, Bu? Tempat beliau bertapa? Ada itu yang di sampingnya pengiring-pengiring ya dibilangnya kalau kata orang tua di sini ini pengiring-pengiring eyang gitu. Kita boleh bersiarah atau mendoakan di dalam? Boleh, boleh. Ya, Boleh, Panglima, yuk. Yuk. Permisi ya, Bu. Di sini dari zaman dulu sudah ada berarti ya? Sudah ada ini mah Berarti udah ini udah ratusan tahun. oh iya boleh saja ini mah udah mungkin ribuan tahun meskipun belum ada agama tapi bukan tidak percaya sama Tuhan. Iya, iya, iya. Malah lebih-lebih gitu tapi itu mungkin pada zamannya gitu. Tapi saya kalau melihat di atas ini seperti ada bayi gitu. Ada sosok bayi laki-laki gitu. Yang dalam pandangan batin saya gitu ya. Ya, ya, Keliling ini dijaga sama kayak ular berwarna putih. ya. Ular berwarna putih. Ular Itu berwarna putih. ciri khas leluhur yang di sini serba putih, Gitu ya. serba putih. Ibu dulu makan sering didatangi, alhamdulillah. Jadi, Bu, Masih muda sering. sering berkomunikasi dengan beliau ya? Pernah komunikasikan ibu kejadiannya gini. Ibu sebelum tahun berapa gitu? Mungkin tahun 83-an ya, 1983. Ibu pernah sakit semua apa itu? Gatal. Bengkak. Badan ibu tiba-tiba bengkak.
Nah, besoknya kan punya paman lurah ya, Kuwuk. Ini besok kita ke dokter ya, itu dari dulu udah bengkak semua. Terus ibu sorenya mau memutuskan mau berjarah aja ke Eyang, ini. Terus ibu di sini tawasul gitu berdoa. Alhamdulillah pulang dari sini 5:30 maghrib. Terus ibu tidur, lagi tiduran. Yang ini alhamdulillah dok datang gitu, datang menjenguk ibu. Mana kamu yang sakit gitu kalau bahasa Indonesia, mana kamu yang sakit? Datang melalui mimpi apa mau langsung? Mimpi ini mah datang ke depan nyata, ke depan ibu. Ini semua serba putih, gober juga putih, ini putih, janggot, yang tinggi badannya, ya cakep lah gitu. Kalau dibilang semampai gitu, sembada enggak gemuk gitu. Kalau yang Prabu Siliwangi pernah lihat ke ibu, agak sembada, agak gede ininya. Kalau yang enggak terlalu gede. Tinggi. Kalau mana yang sakit kamu gitu? Oh, tadi di depan saya lihat yang badan gede itu rambut panjang sebegini. Emang panjang. jajan beliau itu. Iya, sedang kulit sawo matang. Iya benar. Mana kamu yang sakit? Aduh, maaf Eyang. Maaf mencerita. Allah Akbar. Allah. Kalau ada kekeliruan, kalau Ibu ada izin, Bu. kesalahan, Sudah ada yang masuk. Salah satu aja dulu. Gak apa-apa, biar dua-dua. Alhamdulillah Eyang, sewu putu, sadaya betul. aya di Jakarta, sabiakeun pasta kali kabingan Eyang. Jarohna mudah-mudahan kenging kabarokahan, diutuhan kebersihan, syariat Eyang. Warga yang tina kasaktian Eyang mudah-mudahan musliman tawasa. Ibu, ijabah ngabulkeun sapalaksana jasa hukum. izin Ibu, ini ada makhluk yang sudah di badannya. Mediator, kita bisa komunikasi Belakang tanya-tanya. mungkin yang harimau yang menjaga di sini ya. Iya, yang suka ngeronda. Iya. Sampurasun. Waalaikumsalam. Bu, deket saya lagi, Bu. Sini. Ya kasumpinan anak incu putu di Jakarta mukia sang bersih karena napak jelasna ieu anak incu di kota hapunten nu kasuhun bilih aya ucap laku lampahna kirang pernah nuhun di hapunten pamugya sepuh dewa bini sepuh nu aya di dieu jasa hapunten jasa hapunten. Ya, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampurasun eyang incu sakabeh nu ngabiri di dieu hampura simkuring lain dina tata titik duduga peryoga hampuranya nyai ka ujang sakabeh ieu. Boleh. Naon tujuan hidup ka dieu ucu kabeh? Kan kula geus nitipkeun ieu Tah syukur. cecing kula geus perintah widi izin ka anu di dieu sanes dibuka kuping ku sadaya Syukur. Izin boleh bahasa Indonesia enggak? Sakabeh sing Minta salamat izin. ditungakeun incu sakabeh sing majemah dina sagala rupana kahayang aranjeun manfaat dunya jeung akhirat. Tak kitu nya nu dipihatur kusim kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin boleh komunikasi, saya kenalan dengan Aki. Aki siapa? saya yang penjaga tiket ruang. Oh, Betul, ngomong karbon. kami dari Jakarta ingin bersilaturahmi dan napak tilas untuk mempelajari sejarah agar bisa menjadi pembelajaran untuk anak cucu gitu, Aki. Maaf Ki, apa bisa komunikasinya bahasa Indonesia saja? Saketik Oh ya, iya. Boleh tahu nama Aki siapa? cekapang ya Ki Kusuma. Ki Kusuma. Ya. Iya Bu. Ya. Beliau yang menjaga tempat ini. Ya, yang suka ngeronda. Sosoknya Alhamdulillah
Sosoknya seperti apa? Badan Itu, tinggi besar. ibu ya susah Menjelaskan. susah ngejelaskan. Nah, coba biar jelasin sendiri. Soalnya kan eyang lagi gitu kan kadang-kadang nampakkan seperti bocor seperti sakit. Nah itu tak itu. Jadi Apa maaf artinya, Bu? gitu ibu tetiasa menjelaskan anu aku. Maaf saya kurang terlalu paham bahasa Sunda. Kalau bisa Ya, diterjemahkan ya. tidak bisa menceritakan yang Ropi. ya gitu. Ropi-ropi. Bapak bisa, Bapak Ya, terjemahin bisa. Pak. Terjemahin Pak, maaf Pak. Beliau bilang gimana akinya? Ya buntas gentos kibuna mancala putra Putra Apa artinya? Minta ganti. Maksudnya wujudnya? Wujudnya. Oh ya. Ki, nami kita Iya. Ya, Nama. berarti kami memanggilnya Ki Kusumah. Ki Kusumah ya? Boleh. Ki maaf Ki, tadi yang masuk ke ibu itu siapa Ki? Kenapa Ki marah-marah? suatu penghormatan. Oh ya. Baik Ki, bisa diceritakan Ki, sebenarnya tempat ini dulu tempat apa? Apakah benar tempat untuk yang siapa Bu namanya? Eyang Ratu Pusaka Pandita Ajar Sukarsi. Iya, tempat beliau bersemedi. Ya, beliau mengasingkan diri dan Betul. jalan Betul. Terus sehingga menjaga Menjaga wilayah. biar beliau nggak sampai ada yang mengganggu. Apakah pelarian beliau diketahui pihak istana? Berarti sembunyi-sembunyi. Rahasia. Waktu itu kenapa beliau sampai mengasingkan diri ke sini? Ada kejadian apa? banyak kejadian, tapi Tidak boleh menceritakan. sebagai pengikut dan tentara Harus Jadi bisa kalau rahasia. seorang tentara itu harus bisa menjaga Menjaga rahasia. rahasia. Menjaga rahasia. Oh jadi Aki ini seperti bapak gini deh, tentara ya? Iya. Kostumnya kalau zaman dulu apakah sama seperti ini? Tidak. Bajunya tentara kerajaan gitu, pakai selempang gitu nih. Ya. Terus tugas Aki itu menjaga jangan sampai beliau yang semedi terganggu. Lalu apalagi menjaga rahasia, mengantar. Anak cucu yang datang ke sini. Iya. Oh. Iya. Mengantar anak cucu yang datang. Iya, kasih. jajak Iya. tadi Jaganya abdi pura jajak di dieu karun. Pura ngabersihan sasapu ngarumat di dieu. Enging aya nu haru ganggu nya. sing Simpada. ikhlas we Ikhlas pisan. Jagaannya aku karunya. mana pencipta anu bakal ngabalaskan Amin. Amin. Tuh tamu-tamu yang datang ke sini tuh dengan tujuan apa aja Ki kalau boleh tahu? banyak itu kan rahasia pribadi sebenarnya. Ya udah Ki, terima kasih kami sudah diantar kemari, sudah diizinkan untuk bersilaturahmi. Aki mau kembali. Di mana tempat Aki? Di luar. Salamnya. Ini mau salam nih Ibu, Salamnya ibunya. Pura di sini. Ibu Emil. Cager Amin amin. milik Ya. mohon terus ngabersihati dia ngarawat ngarawat Amin. Ya sudah Ki, terima Oke, kasih ya Ki makasih. Kusuma. Ya, Anak dia mau salaman pengen. makasih. Makasih Ki. Oke, kita mau komunikasi lagi dengan makhluk yang ada di badan Jadi ini Aki. dua masuk tadi macan dengan ciung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sini Bu izin. Kalau ini sosoknya apa? Bukan harimau. Ada dua sosok nih, harimau dengan kera. Saya mau nanya, mohon maaf, saya jauh-jauh datang kemari ingin mau mengetahui sejarah. Apakah benar ini dulu tempat petilasannya Yang Prabu? Eyang Ratu Pusaka Pandita Ajar Sukarsi. Iya. Berapa lama beliau berada di sini? Untuk melakukan- Ayam nih. Ayam. Iya kan sejarah di sini. Sejarah. Sejarah dulu, sejarah kisah Prabu Ciungwanara kan punya temennya kan ayamnya kan di sini di itunya di istilah kalau Sunda di sileng kan dipegarkan di Di peranakan ya. mau Makanya diramet dia sini. di sini.
Iya. Oh, di sini. Sebelum jadi ayam dibawa ke kerajaan. Oh gitu. Di sini. Iya. Iya. Banyak keraknya ya. Jadi Anda sudah di sini sejak zaman beliau melakukan apa ya, semedi ya? Kesedihan. Kesedihan menyelimuti hati. Makanya beliau mengasihkan diri untuk menenangkan diri. Kisah sedih ya. Oh gitu ya. Yang benar Bu, kisah sedih. Iya. Gimana Ki? Gimana kisahnya Ki kalau kita boleh tahu? Yang gelap jadi terang, gunung yang terang. Inilah gunung yang terang. Namanya Gunung Padang ya. Gunung Padang. Padang itu Gunung- kalau bahasa Jawa artinya terang. Silokannya itu kan Gunung Padang itu gunung keterang gitu. Jadi yang di sini tinggi pengetahuannya, Jadi ilmunya gitu. Jadi asal mula nama Gunung Padang itu dari Iya, kisah dari itu, gitu ya kisah Ki. itu. Gimana sih yang terjadi di sana sehingga membuat beliau merasa sedih? Dia dipercayai pengkhianatan. Ada pengkhianatan ya? Siapa itu yang mengkhianati beliau? Gimana Ki? Apakah boleh? Macannya ini gede banget. Oh, ada macan tadi lagi. Harimau itu besar. Berarti udah beberapa sosok ya? Harimau, kera, ayam. Sekarang harimau lagi. Suaranya udah berubah. Apa mau ke sana? Aki mau ke sana? Mau ke atas ini? batu? Ya, Ya, silakan. Silakan Ki. Mau ke petilasan mungkin. Mau ke atas batu? Biar dia jalan ke sana dulu. Jangan biarkan seseorang mengambil yang bukannya. Aku akan tetap menjaga. Maksudnya mengambil apa dari Jadi sini? ada orang yang mencoba-coba datang Menarik kemari, benda mau mengambil benda pusaka punya yang dulu di sini. Ya. Jadi beliau nggak suka, beliau tidak mengizinkan karena bukan hak mereka. Nah, beliau akan menjaga. Sering banyak orang. Kadang kan ya emang kan banyak ya, misalkan orang yang jaro di sini ada apa, kedua ada pusaka apa gitu. Cuma ibu kan oh enggak, di sini enggak ada apa-apa. Bapak itu kan udah jadi itu gitu. Takutnya kan kakak jadi apa itu Karena- rusak itu. Bahaya juga buat orang itu. Oh iya. Karena mereka nggak Nah, bakal kalau izin. ada istilahnya kalau ada bagian gitu, misalnya bagian neng kan nggak harus nyari-nyari. Oh, udah ditarik-tarik. Datang sendiri. Iya betul. Kalau emang udah hak ya betul itu. Jadi gimana Ki Gimana pesannya? Ki? Untuk orang yang ziarah gimana harusnya menurut Aki? Kemarin itu akan kami jaga walaupun kami harus menang. Jadi dia akan menjaga benda pusaka itu walaupun mereka harus mati gitu. Mereka tetap menjaga. Tapi Aki mohon maaf ya, mau nanya, kalau misalkan gitu kan kadang-kadang gitu ada lah, meskipun nggak banyak orang kadang-kadang pengennya ini Menarik. keramat diwisatakeun. Gimana menurut pendapat Aki? Maksudnya dibuat tempat wisata gitu ya? Kalau aku pribadi nggak setuju, tapi nggak tahu. Oh gitu. Emang ada wacana gitu Bu? Jadikan tempat wisata Sering ada sejarah, yang, wisata religi gitu. Cuma ibu Dikelola. mempertahankan sama bapak dari dulu. Biar seperti ini saja. Biar asli gitu. Gimana menurut Aki? Kalau dibuat tempat wisata barangkali akan lebih banyak orang yang mengenal sejarah gitu Bu ya? Niatnya. Tapi kadang banyaknya tidak benar. Oh, takutnya disalahgunakan. Jika tempat ini akan menjadi tempat di mana orang-orang berdatangan, apakah kau siap menanggungnya? Ini berarti Tak semua manusia berhati yang
sama. Maksudnya Berarti Aki nggak setuju sama. Batin adalah perwakilan dari kami. iya Bu, benar Bu. Batin bisikan dari kami. Iya ya. Alhamdulillah Akinya. Mugi-mugi atuh Aki gotong royong samaksud satujuan saling jaga melestarikan dia situs gitu. Soalnya ibu ikhlas ridho meskipun enggak rame, enggak terlalu banyak orang datang gitu. Yang penting ini keramat terjaga Terjaga. gitu. Panggilan Iya azan. kalian. Iya ya. Panggilan. Iya ya. Terima kasih Aki. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Astagfirullah. Kita akan melanjutkan mediumisasi setelah melakukan sholat maghrib berjamaah. Silakan Pak. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mungkin pada zaman itu. Tahu di kamu Tulangnya bunyi kotok-kotok. Salam. Senyum sama ibu. Maju Bu, maju Bu. Iya. dan melaksanakan ibadah Iya. sesuai dengan agamamu Iya. tunduk dan patuh atas perintahnya. Iya. Ini Prabu Galuh. Terima kasih kau menjaga tempatku. Jangan pernah diubah karena sejarah tidak boleh dirubah agar tidak ada pengkhianatan. Ini Prabu rambutnya panjang itu. Iya. Prabu Galuh. Iya.
Oh, berarti lebih tua lagi dari Siliwangi. Ini adalah kedudukan heningku, kedudukan jalan terangku. Gunung Padang adalah puncak yang terang. Iya, Padang terang. Agar keterangan menyinari hidupku, menyinari hidup kalian. Dari kegelapan hati yang hasad, aku mencari ketenangan di tempat ini untuk minta petunjuk jalan yang terang, bukan pada jalan yang gelap. Jadi nama Gunung Padang itu karena ada kisah itu ya, yang Padang itu artinya terang. Karena pada saat itu benar-benar kegelapan sedang menguasai jiwaku. Hati yang gelap, maka hidup pun akan gelap. Jika hatimu terang, kau akan menyinari kehidupan, baik dirimu juga orang-orang di sekitarmu. Maaf, Eyang, bukan bermaksud mengorek luka lama. Apa sebenarnya saat itu terjadi yang membuat Eyang mengasingkan diri ke sini? Sepertinya ada kesedihan yang mendalam ya. Hidup itu dua hal, dikecewakan atau mengecewakan. Agar bisa terhindar dari keduanya, maka aku berdiam diri di tempat ini agar terbebas dari bebannya jiwa yang berat. Kebohongan, pengkhianatan menyelimuti kehidupan. Apa yang terjadi pada saat itu yang sehingga sepertinya berat sekali gitu? Iya. Hingga yang bersemedi di sini. Sebuah bangunan tidak bisa dirobohkan dari luar, tetapi sebuah bangunan akan hancur ketika tiang-tiangnya berkhianat. Jangan mengkhianati. Kau tahu runtuhnya istanaku karena tiangnya sendiri yang mengkhianati. Juga Eyang menjaganya. Kau tidak berkhianat terhadapku. Kau tahu, nak. Iya. Hati-hati. Jangan mudah percaya pada siapapun, bahkan teman setidur pun bisa menjadi musuhmu. Iya, ya. Dia bisa menjatuhkanmu. Tahta, kejayaan, kedudukan, keduniawian, semua bisa menjadi penghancur jiwa-jiwa yang tenang, menjadi kesetanan. Jiwa-jiwa yang kesetanan bisa tenang bila dia kembali ke alam. Maka mengasingkan diri di sini karena bisa menyatu dengan alam. Seberapapun jauh kau bawa lari tentang sebuah kebenaran untuk disembunyikan, dia tak akan mungkin bisa pergi karena kebenaran tetaplah kebenaran. Iya. Tapa adalah menghidupkan jiwa dan raga untuk menjadi suatu kekuatan diri. Karena sesungguhnya musuh terberat bukanlah lawan yang kuat. Musuh terberat adalah sakit hati di dalam jiwa. Jika kau sanggup mengampuni sakit hati di dalam jiwamu, maka kau menjadi bagian tingkat tertinggi suatu kedudukan. Apa yang membuat Eyang Dari sakit hati? langit akan kembali ke tanah, Iya. dan dari tanah Akan akan naik ke terangkat ke langit. Selamat datang Panglima Langit. Iya. Makasih. Terima kasih. Jadi apa yang membuat Eyang kecewa saat itu? Pengkhianatan dan kebohongan, sesakit apapun, kalaupun itu suatu kebenaran, maka sampaikanlah. Iya. Kau tahu, Iya. aku dikhianati oleh orang-orang terdekatku, Iya. istriku, abdi dalamku, dan juga pembantu dari kerajaanku.
Iya. Gimana ceritanya Eyang, kok bisa mereka semua? Tahta, wanita, dan anak. Percis, aku percaya dengan Tuhanmu. Ternyata Tuhanmu mengatakan yang benar. Sesungguhnya harta, tahta, dan wanita beserta anak adalah ujian bagimu. Iya. Inilah aku, sehebat apapun dan sekuat apapun, manusia akan menerima ujiannya. Iya. Dan sejauh mana dia menerimanya, maka kembalilah dalam ketenangan, kembalilah dalam kehidupan yang sesungguhnya, yaitu menjadi dirimu sendiri. Sebelum mengasingkan diri, apakah sudah ada upaya untuk komunikasi agar semuanya clear, Agar semuanya membaik kembali. membaik? Justru karena semua sudah diketahui, aku meninggalkan semuanya. Kuserahkan pada kalian. Aku akan kembali kepada diriku. Ingat, sejauh apapun kebenaran disembunyikan, jika dia bagian takdirku, maka dia akan kembali kepada Iya. diriku. Seperti anak yang sudah diasingkan, Iya. maka dia kembali. Putri. Ciumanara. Eyang Prabu Ciumanara, putra Eyang Sepuh. Kan dibuang. Itulah yang kusampaikan Purbawati kepada juga. kalian. Iya. Purbawati ya? Ingat pesanku. Iya. Gimana Eyang? Tadi kenapa saya melihat bayi di atas tetilasannya? Karena aku kehilangan bayi laki-lakiku pada saat itu. Gitu ya kisahnya? Dan seekor ayamlah yang mempertemukanku. Kehebatan ayamku dikalahkan olehnya. Sudahlah, kalian bisa kembali ke jalan kalian. Biarkan aku kembali ke alamku. Ya. Iya. Kalau boleh tahu berapa lama melakukan semedi di sini Eyang? Dan ada yang menemani. Ya. Aku bersama alam. Sendiri berarti? Bagaimana dengan Kesendirian akan menemukan penghargaan pada diri sendiri. Iya. Di dalam kesendirian, kau lebih menghargai dirimu sendiri. Iya. Benar. Ingatlah, jangan sampai ragamu mengkhianati sukmamu. Jangan sampai Jangan ragamu mengadu domba antara jasmani dan rohani. harus sinkron. Dia nggak boleh mendustai diri sendiri. Karena pendustaan akan menyakiti jiwamu dan jiwanya. Maaf Eyang, setelah melakukan semedi sekian tahun ya, hitungan tahun atau hitungan? Bukan hanya tahunan, Tapi berpuluh bahkan beratus-ratus tahun. lalu Umur kalian berbeda pada zamanku. Kenapa hidup kami berbeda dengan hidup kalian saat ini? Iya. nah setelah melakukan semedi itu lalu apa? Apakah Aku mengabdikan diriku sampai pada ajalku. berarti meninggal di sini atau muksa? Aku ada di mana-mana. Berarti Ada jiwa-jiwa alam, yang iya. mengenangku. Berarti di situ di atas batu itu yang waktu itu duduk. Sekeras-kerasnya batu, dia tidak pernah sombong kepada kehidupan. Kau tahu, Iya. kekerasan akan lunak oleh kesucian. Seperti tetesan air yang bening terus-menerus menetesi batu, maka batu akan menerima dan menjadi lubang dalam setiap tempat tetesan itu sendiri. Maka bersabarlah pada setiap kekerasan, jernihlah pada setiap kekerasan, sucilah pada setiap kekerasan. Kembalilah kalian, biarkan tempat ini hening seperti sedia kala, karena keheningan adalah tempatku. Iya.
Maaf, setelah ditinggalkan Eyang, apa yang terjadi? Ya, alhamdulillah kita sudah bisa berkomunikasi dengan makhluk penjaga tempat ini dan sudah mendapatkan kisah pembelajaran dari tempat ini. Ibu, apa yang menjadi kesan-kesan Ibu setelah berkolaborasi bersama kami dan berkomunikasi langsung dengan Eyang yang selama ini petilasannya dijaga oleh Ibu? Alhamdulillah selaras atau sejalur gitu menurut Ibu. Alhamdulillah baik. Dan apa yang beliau jelaskan tadi, apa memang sebelumnya Ibu udah mengetahui cerita itu? Iya. Tentang pengkhianatan Iya, oleh istrinya sendiri, Memang oleh betul ceritanya. ini sendiri pembantunya, dan Iya. Itu malah kita yang belum tahu ya. dalam, Panglimanya. iya, sehingga beliau kemari dan menyerahkan kerajaan buat mereka gitu. Iya. Iya. Betul. Seperti itu memang kisahnya ya Bu ya. Iya, emang kisahnya. Setelah ditinggalkan oleh beliau, akhirnya mereka memang benar-benar berjaya di kerajaan itu, atau malah Ya, setelah lama-kelamaan ya itu sama amruk justru. runtuh. Nah, itu dia yang saya ingin tahu. Runtuh ya, kejayaan kerajaan memang bisa diambil lagi sama Eyang Prabu Ciumanara, anaknya Eyang. Ya, itulah yang saya ingin ketahui Iya. bahwa kejahatan itu walaupun dibungkus dengan sebuah keindahan di awal, Iya. akhirnya ujung-ujungnya pasti akan runtuh Dapat juga lagi, gitu. ya perjalanannya itu yang Karena- ngadu ayam itu teh. Karena bukan haknya kan. Mm-mm. Tadi kan udah diberi simbol jangan mengambil yang bukan haknya gitu ya. Itu ya. Ya, seperti itu ya. Seperti itu ceritanya. Ya. Pak Roni, apa kesan-kesannya? Untuk kesanan-kesannya, alhamdulillah mungkin apa yang saya dengar di luar kenyataannya nol. Yang benar itu yang barusan ada yang di sini Langsung yang Prabu yang ngomong. berhadapan langsung. Itu langsung kan Prabu yang Yang ngobrol bicara. langsung. Berasa energinya Berasa berbeda ya. energinya beda Itu banget apa gitu kan. apa ya namanya? Bergetar. Bergetar terus Bergetar. Ya. sangat berpamor gitu ya. Aku merinding ngomonginnya. Tadi aja badan Ismi kayak bunyi ratak. Jadi seperti yang dilihat Panglima, sosoknya memang keker tinggi besar gitu sesuai bahasanya, Iya. tertata rapi dan suaranya sangat berkarisma gitu. Ya. Nah, terus kesan mengenai Mata Langit sendiri bagaimana? Kalau ada yang mengatakan Mata Langit settingan, bagaimana menurut Bapak? Kalau menurut Mata Langit itu ada yang ngomong settingan itu cuma dibilang apa ya? Kacangan lah, gitu kan? Kacangan lah. Yang benar itu tim Mata Langit itu benar-benar real. Kalau menurut saya nggak ada rekayasa, nggak ada settingan apapun atau sedikit pun nggak ada settingan. Real kisah nyata. Terus sebenarnya. terang, ini adalah lokasi yang tidak ada dalam list kita. Ya. Jadi ini semua gerakan alam kita sampai di sini. Udah gitu, Pertama kali. itu pertama kalinya dan kita pun belum tahu kisah tentang pengkhianatan itu, baru kali ini gitu. Dan ceritanya benar-benar gitu sama sinkron sama Yang Ibu ketahui. cerita itu Aslinya. mungkin di sejarah. Iya, sudah orang tua tercatat dalam dulu, sejarah. gitu ya. Nggak ada rekayasa Bu ya. Iya, iya, Nggak ada nggak ada. rekayasa. Kita kan juga baru ketemu ya Bu ya. Iya. Ya. Baik, Panglima bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini. Yang pertama, suatu kehormatan buat saya pribadi, bukan buat segenap tim Mata Langit, yang Prabu langsung mau datang gitu ya, menyambut langsung dan bercerita gitu. Biasanya bukan langsung yang Prabu, biasa di mana-mana tuh kadang-kadang nggak mudah gitu untuk datang, tapi ini beliau sendiri yang datang menceritakan sendiri gitu dan tidak ada menyembunyikan sesuatu apapun. Beliau ceritakan apa adanya, dan sepertinya juga kehadiran kami di sini tim Mata Langit sudah ditunggu gitu. Nah, beliau mengatakan tadi akhirnya kamu sampai juga di sini gitu ya. Alhamdulillah suatu penghormatan juga buat saya gitu, seorang Raja Galuh gitu bisa menerima kita di sini gitu ya. Alhamdulillah gitu. Dan memang benar kata beliau tadi, beliau mencari sesuatu yang terang walaupun di dalam kegelapan gitu. Jadi memang ada perkataan yang dibilang, jadilah terang benderang di tempat yang gelap, jangan menjadi gelap di tempat yang terang. Kebanyakan yang terjadi saat ini kita menjadi gelap di tempat yang terang. Iya. Nah, seharusnya berbeda, kebalik, harus menjadi terang di tempat yang gelap. Artinya pada saat kita dimanapun kita akan menyinari, kita akan membuat kesejukan dan penerangan buat siapapun orang-orang di sekitar kita. Dan kejujuran nomor satu itu sangat penting dalam kehidupan. Karena apabila kita tidak jujur, pada saat kita mulai berkhianat, hati kita mulai dengki, maka akan hancurlah semuanya. Dan jangan pernah bermimpi untuk memenangkan sesuatu jikalau apa yang kita ingin dapatkan itu adalah dari sebuah pengkhianatan atau dari sebuah kecurangan. Karena pasti akhirnya akan mendapatkan kehancuran, bukan kebaikan.
Karena hitam tidak akan pernah berubah menjadi putih dan putih tidak akan pernah berubah menjadi hitam. Ya semoga mudah-mudahan ya jarohnya ke sini Amin, amin. ada hikmah, berkah Amin, ya amin. sama barokahnya dari Eyang. Ya mungkin siapa kalau bukan cucu sepupunya kalau yang meneruskan ilmu Eyang, jejak langkah Eyang. Ya mungkin harus Amin, sama keturunannya. Iya, amin. Ya siapa saja meskipun Panglima Langit orangnya jauh dari sini, jauh itu Siapa yang di dikehendaki layarnya ya. gitu. Tapi mungkin kalau dekat Batinnya batinnya beda. kan beda meskipun orang sini. Kalau batinnya jauh kan Ya akan nyampe akan nyampe. Iya. Karena siapa aja ya kan itu mah ketulusan Eyang Iya. siapa gitu Iya. dicari Makasih yang penerus pasti dicari gitu. Pasti yang kesiapan kita sebagai sewu cucunya udah bersih lah lahir batin supaya ibarat itu air mau diisi gelas gelasnya yang bersih, Bersih, ya. itu kita sebagai Benar-benar. gelasnya gitu. Mudah-mudahan juga Amin, tercapai amin. ada Amin, amin. penerus gitu. Amin. Siapa yang meneruskan kan Amin, amin. ini jejak Eyang. banyak, Ibu, Iya, ya. sama-sama. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Lisih, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.